Haleluya. Amin. Kita tes suara dulu ya kak kayak biasa. Kalau kita mau join kids jangan lupa 1, 2, 3 join kids. Jesus and way. Yes, yes, yes. Oke, kita mau atas satu pujian mungkin lagunya kurang familiar. Iya. Ada beberapa mungkin yang nggak tahu ya kak ya. Lalu kita mau sama-sama belajar lagu ini. Rukun Cinta. Pasti semua lo tahu lagu ini. Iya, udah familiar banget. Kita mau sama-sama semangat. Kita mau daki-daki ya kayak. Iya dong. Mau coba daki-daki.
angkat tangannya. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang menimpa pada hari ini. Kau masih bisa berkumpul walaupun hanya lewat sering saja Bapak, tapi Kau percaya Kau tetap ada di tengah-tengah kami. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapak. Berikan kami roh semangat dengar-dengar supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan semangat dan bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana Bapak. Berarti juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini supaya Kau pakai terus hidupnya lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung aja kita panggil ya Kak, bawa firman Tuhannya. Kira-kira siapa nih? Siapa ya? Langsung aja yuk. 1, 2, 3. Kak Kris. Ya, shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali nih. Di hari Minggu tanggal 28 Maret ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita udah memuji bersama, kita sudah sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus melalui pujian, dan sekarang kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Siap nggak? Siap ya? Oke. Nah, firman Tuhan kali ini yang Kak Kris akan sampaikan itu adalah mengenai namanya hidup rukun. Rukun. Ini kalau hidup rukun biasanya ada di pelajaran apa ya kalau sekarang? Kewarganegaraan? Atau apa nih? Kak Kris nggak tahu, zaman dulu Kak Kris sekolah sih kewarganegaraan atau apa Kak Sela kalau zaman sekarang disebutnya? PPKN udah masih ada? Oh, PKN ya? Ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah, pasti adik-adik juga belajar kan semuanya. Dimana kalau kita sesama tetangga itu harus hidup rukun ya kan. Hidup rukun itu yang gimana sih? Hidup rukun itu adalah ketika kita hidup berantem sama tetangga ya. Ribut-ribut, berantem-berantem. No, bukan itu ya. Nah, yang pasti hidup rukun itu diajarkan juga oleh Tuhan. Diajarkan juga oleh Bapa kita di surga. Mau tahu seperti apa? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita mau baca dari Filipi 2 ayatnya yang pertama. Filipi 2 ayatnya yang pertama. Bisa dibuka? Oke. Filipi 2 ayat yang pertama. Nah, beginilah firman Tuhan. Adik-adik juga bisa baca di rumah, Kak Kris baca di sini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Oh, hidup rukun itu seperti itu Kak. Ya, hidup rukun itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal ini. Kita lanjutkan lagi di ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-11. Kita habiskan dulu deh satu perikop ini deh. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, di sini kita belajar untuk apa? Tuhan mengajarkan kita segala hal yang baik.
perbuatan yang baik itu pasti Tuhan ajarkan. Seperti firman Tuhannya ini bahwa kita tuh apa? Karena kita ada di dalam Kristus. Adik-adik ada di dalam Kristus enggak? Hidupnya di dalam Kristus enggak? Ya, anak-anak Allah itu hidupnya pasti ada di dalam Kristus. Kak Kris punya perumpamaan. Pernah lihat ikan enggak? Pernah lihat ikan di dalam kolam atau di dalam akuarium deh? Kayak lagi pada hobi nih, pelihara ikan nih. Kayaknya Kak Kris sering lihat nih, ada orang punya hobi baru, gara-gara nggak bisa kemana-mana, hobi barunya adalah punya peliharaan. Nah, yang punya peliharaan ikan, Kak Kris mau tanya, ikannya itu kalau dikeluarkan, kalau kamu lagi bersihkan tuh ikannya, kolamnya, lagi bersihin kolamnya, terus ikannya kamu keluarkan dari tempatnya, yang masih ada airnya, dia masih nyaman ya. Coba kalau ikannya ditaruh aja gitu, taruh di meja, bukan di meja makan, jangan dimakan, taruh di meja aja, taruh di meja gitu. Perasaan penglihatan menurut kalian nih, menurut kalian, bayangin deh kalau ikan yang biasa hidup di air terus kamu taruh di meja yang gak ada airnya, ikannya gimana? Goyang-goyang ya, masih berusaha, aku mau cari tempat yang ada airnya. Nah, itulah hidup kita juga. Karena kita itu di dalam Kristus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kalau hidup kita itu nggak seperti apa yang memang Kristus kehendaki, Tuhan kehendaki, kita akan rasa, aduh aku di mana? Bukan lupa ingatan, tapi kita rasa kayak nggak nyaman. Aduh, pernah nggak sih kayak gitu? Kayak misalnya kalian tuh nggak biasa bohong, terus disuruh bohong, rasanya gimana? Rasanya nggak mungkin, mantap, itu nggak mungkin, bohong banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah bohong terus disuruh bohong, aduh aku tuh nggak nyaman loh harus berbohong. Atau kalian nggak biasa nyontek, harus menyontek. Biasa kalau di sekolah kan nih, kalau lagi PTS tuh nggak mungkin kalian buka-buka buku, ya kan, gurunya ngeliatin. Oke, ngerjain semuanya bagus, ya kan. Terus ketika kita lagi belajar online begini, emang gurunya tahu kalau kamu buka buku apa enggak? Nggak tahu kan? Tapi Bapak di surga tahu, ya nggak? Ketika kamu melakukannya, gurunya udah bilang, oke, nggak ada yang buka buku ya. Terus kalian buka buku, perasaan kalian gimana? Aduh, rasanya tuh kayak takut, tapi aku nggak bisa loh Kak Kris. Aku nggak tahu jawabannya Kak Kris karena aku nggak belajar. Pasti tuh kan udah ngerasa nggak nyaman. Nah, gitu juga. Nah, kita yang hidup di dalam Kristus, kembali lagi tadi poinnya, kalau kita hidup di dalam Kristus, pasti kita akan melakukan apa yang Kristus lakukan. Nah, dikatakan tadi bahwa kita itu diminta untuk satu hati. Satu hati itu apa? Artinya hati kita dengan hati teman-teman yang ada di sekitar kita, dengan teman-teman sekolah atau teman bermain atau teman di sekolah minggu. Artinya apa? Hatinya seperti hati Kristus, satu hati. Nah, yang pasti maunya melakukan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Nah, ketika Tuhan meminta kita untuk hidup satu hati, satu jiwa seperti apa yang Tuhan mau, percaya deh, itu adalah yang Tuhan kehendaki dan itu yang Tuhan mau. Yang pasti Tuhan itu akan memberkati kita. Nggak percaya? Oke, kita buka deh di Kisah Para Rasul. Buka lagi Alkitabnya. Kisah Para Rasul yang pasal 2, ayatnya yang ke 41 sampai 47. Nah, di sini adalah singkat cerita tentang hidup jemaat yang pertama. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan terangkat ke surga. Di situ murid-muridnya Tuhan menjalankan hidup jemaat mula-mula awal-awal yang pertama, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka tuh memberi dirinya dibaptis di ayat yang ke-41. Nah, mereka semakin bertekun dalam pengajaran, mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang, menyampaikan berita kebenaran, sampai akhirnya di ayatnya yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tuh, tadi kan sehati atau satu hati, bersatu juga di sini katakan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
dan bertekun, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dikatakan apa di sini? Bahwa mereka melakukan hal itu dengan tekun, dengan satu hati. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam Tuhan itu. Tuhan menghendaki supaya hidup kita apa? Satu hati, yaitu atau enggak kita hidup rukun yang tadi Kak Kris katakan. Itu loh yang Tuhan kehendaki, hidup rukun itu. Kenapa kita harus hidup rukun? Karena ketika kita hidup rukun, kita bisa bersama-sama hidup dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Itu berkat Tuhan dicurahkan. Karena ketika berkat Tuhan dicurahkan, percaya Tuhan berkenan atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, di sini Kak Kris mau katakan lagi bahwa apa? Ketika kita belajar untuk gampang nggak Kak Kris untuk rukun sama untuk bersatu gitu loh, mempunyai satu hati, satu pikiran di dalam Kristus, itu gampang nggak? Nggak gampang, nggak gampang. Untuk kamu sama temennya nih belajar untuk jadi satu tujuan. Yang satu misalnya maunya main apa ya, kalau sekarang lagi ngetren, satu mau mainnya Free Fire, satu maunya mainnya PUBG atau Mobile Legend. Nggak cocok nih, nggak ketemu, nggak main bareng, ya nggak? Sama juga di dalam Kristus. Pastikan kalian satu tujuan, sudah ada acuannya, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, itu membuat kita satu tujuan. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah Kristus itu sendiri. Nah, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita punya tujuan, yaitu hidup untuk Kristus. Oke? Nah, Kak Kris mau katakan lagi di sini bahwa di ayat, tunggu, kita buka dulu deh di Mazmur. Pernah dengar nggak di Mazmur 133 ayatnya yang pertama, 2 dan 3. Kita baca sama-sama. Udah dapat belum Mazmur 133? Ini judulnya aja sudah bagus sekali nih, persaudaraan yang rukun. Nah, buka dulu kitabnya, Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Sudah? Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama. Tuh, diam bersama dengan rukun. Dengan apa? Rukun. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, wah, firman Tuhan kali ini, Kak, kalau ngomong masalah hidup rukun itu mungkin gampang ya, nggak berantem sama temen, nggak berantem sama adik, nggak berantem sama mama, papa, mbak, apalagi lah saudara-saudara yang nggak berantem sama mereka. Ngomongnya gampang, pas prakteknya aku lagi diem nih Kak, tiba-tiba adik aku ambil mainan aku, atau enggak kakak aku ambil mainan aku lagi main digangguin. Iya, emang nggak gampang, tapi Tuhan minta apa? Yuk, karena kita hidup di dalam Kristus, belajar sama-sama untuk hidup rukun. Hidup rukun, coba katakan sama-sama, hidup rukun. Hidup rukun. Kita belajar untuk hidup rukun karena Tuhan sendiri yang bilang, ketika kita hidup rukun, Tuhan memerintahkan berkat. Ketika kita hidup rukun, itu apa? Tuhan mau kita itu melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Yaitu tujuannya adalah untuk Kristus itu sendiri, untuk Yesus itu sendiri. Jadi Kak Kris mau ajak nih adik-adik semuanya untuk belajar hidup rukun. Kalau udah pasti hidup rukun itu nggak suka cari-cari masalah ya. Sukanya cari-cari apa? Cari-cari berkat. Ada yang mau cari-cari berkat? Iya, hidup rukun. Kita hidup rukun, berkat melimpah atas kita. Punya teman banyak, ya nggak? Itu berkat loh. Kamu punya teman banyak, kalau kamu suka berantem sama temanmu, punya teman banyak nggak? Enggak. Orang yang hidup rukun lebih punya banyak teman. Kenapa? Karena dia menghindari masalah. Dia bukan
bukannya ada masalah dia kabur ya, enggak, tapi dia nggak mau namanya udah aku nggak mau berantem cuma cari musuh, aku mau punya banyak teman. Itu hidup rukun. Belajar untuk hidup rukun. Ada di sini yang mau punya banyak musuh? Nggak ya kan? Kakak juga nggak mau punya banyak musuh. Kalau nggak mau punya banyak musuh, yuk hidup rukun. Bilang nih kalau ada yang adik sama kakaknya di situ, bukan cuma sama teman aja tapi sama kakak sama adiknya, bilang yuk hidup rukun. Ya, satu tujuannya apa tadi? Kristus. Karena kita tinggal di dalam Kristus, tujuan kita adalah Kristus. Hidup kita untuk Tuhan Yesus. Oke? Itu aja firman Tuhan hari ini. Kak Kris percaya setiap adik-adik di sini mau belajar untuk mempunyai hati yang mau belajar untuk hidup rukun, yaitu hidup seperti apa yang Tuhan mau. Enggak berantem, enggak yang mau cari kepentingan diri sendiri. Tadi itu yang di Filipi 2 ayat yang pertama sampai ke 11. Bukan itu semua yang dicari, tapi mencari Kristus. Ya, kalau kita boleh hidup sampai saat ini, bukan karena kita yang hebat, karena Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Jadi kalau adik-adik masih bisa hidup sampai sekarang, itu karena Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Yuk sama-sama lakukan hidup rukun. Mau belajar? Oke. Kalau mau sama-sama belajar, kita bersatu dalam doa ya. Kita bersatu di dalam doa, kita minta Tuhan untuk memberkati kita dengan hati yang lemah lembut, yang ramah, yang rendah hati, sehingga apapun yang kita lakukan itu semua bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang mau mengajarkan kita untuk satu hati, untuk sama-sama hidup rukun dengan saudara dan teman-teman kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita belajar untuk mau jadi anak yang belajar untuk hidup rukun, yang sama-sama memahami bahwa hidup rukun dan memiliki satu hati dan tujuan karena Tuhan yang meminta. Tuhan bantu kami karena kami hidup di dalam Kristus. Kami percaya hidup kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati kami Tuhan menjadi berkat melalui hidup kami hidup rukun dengan kakak kami, dengan adik kami, dengan teman-teman kami, dengan papa mama kami. Berkati kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk selalu bersuka cita melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, itulah firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa lakukan ya untuk selalu hidup rukun. Oke, itu saja dari Kak Kris. Kak Kris kembalikan kepada kakak-kakak yang pimpin pujian tadi. Oke. Yeay, keren banget ya Kak firman hari ini. Intinya kita harus tetap rukun sama teman-teman kita ya Kak. Tetap bersatu. Nggak boleh berantem. Jangan malah berantem. Harus rukun sama satu sama lain. Oke deh, saatnya kita menyampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, Selamat ulang tahun di minggu ini. ya, happy birthday buat yang ulang tahun di minggu ini. Sepanjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Persembahan. ya bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan ke papa mamanya untuk langsung diberikan ke gereja atau ke papa mamanya jadi ya. Terus selanjutnya Untuk minggu depan kita apa ya kayak ibadah Zoom. oh seperti Iya, itu ya. Zoom. Oke, jangan lupa nanti kita jam 4 kita akan kembali lagi tapi langsung ya kayak. Linknya menyusul ya. Iya, so oke deh, mungkin itu aja Kak. Kita Iya. mau doa penutup. Oke, kakak akan doain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami sudah selesai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati agar firman yang tadi kita dengarkan bisa melewati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.